Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ulumil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil qadatil a'lam, amma ba'd. Fadilatul muhtaram Al-Mubajjal Habib Husain Al-Mutahhar, para keluarga almarhum Kiai Abdul Hamid Ad-Dari yang kami muliakan, dan seluruh wali murid, wali santri, para wali murid, atau wali santri dan santriwati, juga seluruh hadirin dan undangan pada acara haul di sini. Alhamdulillah saya bisa hadir untuk memenuhi undangan. Saya adalah putranya Kiai almarhum Kiai Al-Jalil Kiai Maimun Zubair. Beliau murid Syekh yang kita hauli sahibul haul Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani di Makkatul Mukarramah, di Darul Ulum, juga di Masjidil Haram. Ayah saya mengaji dengan Syekh Yasin, kalau enggak salah kitab Sunan Abi Dawud, kata beliau min awwali ila akhirih. Mungkin bulan Ramadan mungkin ya, seperti yang tadi diceritakan Habib Al-Munawwar ya Allah, maafnya Habib Husain Said Al-Munawwar. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ya, ayah saya ngaji Sunan Abi Dawud pada Syekh Yasin di Masjidil Haram min awwalihi akhiri sampai hatam. Juga belajar di Madrasah Darul Ulum. Juga ngaji di Masjidil Haram Ibnu Aqil, Syarah Ibnu Aqil alal Alfiyah pada As-Said Alawi Al-Maliki. Juga mengaji kepada Said Amin Qutbi, mungkin Ramadan atau di lain Ramadan, kitab Riyadhus Shalihin. Juga mengaji kitab Thol'atul Anwar kepada Syekh Hasan Al-Masyad. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, juga mengaji Matan Arba'in atau Warokot, Syarah Warokot. Syarah Warokot Imam Mahalli, Warokotnya Imam Haromen, syarahnya Lil Mahalli, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Mendiling. Alhamdulillah, tapi sayang enggak sampai 2 tahun, mungkin 1,5 tahun di Makkah. Di Mekah tahun 50. Jadi kalau
Syekh Abdul Hamid 49, maka berarti satu zaman tahun 50 dengan ayah saya. Saya sendiri ketemu dengan Syekh Abdul Hamid ini pas beliau dengan rombongan ke Pondok Al-Anwar yang dituju Mbah Maimun. Waktu itu ayah saya masih hidup, tapi ketepaan nggak ada atau bepergian. Akhirnya yang nemoni yang menghormati atau yang menemui saya sendiri, alhamdulillah waktu itu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, beliau waktu itu juga minta musalsal bil musofahah. Saya carikan sanadnya, kalau nggak salah ya saya berikan kepada jamaahnya. Walaupun Syekh Abdul Hamid sebetulnya sudah gudangnya terusan sana, tapi mungkin nggak tahu ngalah berkah karena musofahah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya dulu di Mekah 82 sampai 91 di rumahnya Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Tapi pernah ketemu dengan Syekh Yasin sebelum saya berangkat ke Mekah 3 kali atau berapa kali. Yang paling lama di Solo. Waktu itu dia mengakidkan atau menghadiri akad nikahnya muridnya yang bernama Taftazani, yang juga pernah jadi santri di sarang sama Mbah Mun. Di situ saya bisa bersama dengan beliau nginep di mertuanya Taftazani, dan saya dapat ijazah kitab sanad besar sekali. Waktu itu alhamdulillah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi alhamdulillah saya ada hubungan, dapat sanad semua dari Syekh Yasin saya punya. Dan dari Abuya Said Muhammad Alawi juga jelas punya, insya Allah. Dan Abuya Said Muhammad Alawi juga belajar ilmu sanad kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebetulnya mau'idhah hasanah Habib Al-Munawwar tadi, Said Aqil Al-Munawwar tadi sebetulnya sangat-sangat cukup sekali, dan itu menunjukkan bahwasanya ulama kita dahulu satu dengan yang lain punya mawaddah, alaqah, rabithah, mahabbah yang sangat luar biasa. Punya hubungan erat antara para ulama, ulama Arab, ulama Jawa, ulama Indonesia, habaib, ulama Maroko, ulama Syria, ulama mana-mana saja. Apalagi ahlul hadis. Ilmu hadis atau ahlu hadis ini menurut saya, keyakinan saya adalah ilmu yang sangat luar biasa barokahnya.
menyatukan seluruh bangsa-bangsa, menyatukan seluruh negeri-negeri, disatukan dalam mencari, mendengar, meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tanpa pandang bulu, tidak ada blok-blokan, tidak ada fanatik-fanatikan. Jadi orang kalau ngaji ilmu hadis, akan berkahnya hadis itu akan dihilangkan keburukan fanatik, satu madhab, satu bangsa, satu etnis, tidak ada. Sebetulnya seluruh ilmu ya begitu. Tapi menurut saya ilmu hadis ini luar biasa berkahnya. Jadi kalau tadi pertama kali saya mendengar tadi masalah menghafalkan Quran, itu adalah keistimewaan yang luar biasa. Hakikatnya itulah ilmu pertama yang diajarkan dan disebarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ngendika, "Man kadzaba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhuhu." Siapa yang menulis dari aku nas-nas selain Quran, busek aja, hapuslah. Ini menunjukkan sangat agungnya Al-Quran. Keorisinalnya Al-Quran ini merupakan bagian dari dasar agama itu sendiri. Jadi jangan sampai ada tahriful Quran, jangan ada penyelewengan kalimat Quran, begitu juga makna Al-Quran. Kita harus semua kalimat, bahkan semua harokat, sakanat, itu harus didengar langsung dari masyaikhina, an masyaikhihim, an masyaikhim ila sahabati Rasulullah SAW, ila Rasulullah SAW. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jangan sampai ada tambahan atau pengurangan. Walaupun sudah ada jaminan dari Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini ada jaminan, garansi dari Tuhan, jaminan. Akan tetapi kita adalah mukallaf. Kita adalah manusia yang mukallaf. Mukallafnya apa? Kita harus usaha ngapalkan Quran. Kita harus teliti dalam menghafal Quran. Ketika ada salah, harus cepat-cepat ditegur. Jangan dibiarkan kesalahan. Nanti kalau kita terbiasa membiarkan kesalahan dalam bacaan Quran, akhirnya lama-lama ada susupan satu kalimat atau satu huruf yang bukan termasuk Quran, atau ini akhirnya kita diam, akhirnya suwe-suwe maghayyarul makna, akhirnya ditelan. Na'udzubillahi min. Sekarang makna Quran itu apakah ditulis sahabat secara rinci atau secara satu persatu?
Saya kira kok tidak. Akan tetapi ya kitab-kitab tafsir yang ada itu dari kita, dari ahli sunnah jamaah, itu adalah memahami pemahamannya para tabi'in atau tabi'in. Yang mana tabi'in ini memahami makna-makna Quran itu dari mereka musyahadah, mujalasah dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun satu persatu kalimat itu tidaklah didengar langsung dari para sahabat. Jadi ada ilmu itu yang hasil bil mujalasah, bil mulaqah, bil ijtima'. Dengan melihat masyayikh itu kita diberi pemahaman langsung dari Allah Subhanahu wa taala, biwasitatil malaikah tentunya. Karena setiap majlis ilmu itu dihadiri oleh malaikat. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna'. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi bahagialah orang yang masih menghidupkan majalisul ilmi. Semoga kita tetap menjadi kelompok ahli majalisul ilmi. Allahumma amin. Di dalam majalisul ilmi tidak senonoh, tidak patut kita mengucapkan hal-hal yang kotor. Iya apa ya? Iya apa enggak? Perkara yang kotor, yang panas, enggak pantas diucapkan, didengar, ini enggak enak, enggak patut, enggak pantas. Artinya, jadi dengan kita konsisten majelis ilmi ini bil adab, tidak ada sabu, tidak ada istihza, tidak ada guyon, huzwa, tidak ada huzwa. Atattakhiduna huzwa, qala a'udzubillahi akuna minal jahilin, kata Nabi Musa. Nabi Musa ditanya tentang ada orang terbunuh, tidak tahu siapa yang membunuh. Akhirnya mereka tanya, ini siapa yang membunuh Nabi Musa? Kata Allah, yang bisa menjelaskan ini adalah sapi. Akhirnya mereka atattakhiduna huzwa, berkata, apakah kamu Musa menganggap kita candaan, menjadikan kami candaan, guyonan? Qala a'udzubillahi akuna minal jahilin. Na'udzubillah, saya jadi orang jahil. Jadi seorang ulama tidak mungkin berbuat jahil. Inilah majalisul ilmi, apalagi majalisul hadis. Seperti tadi disampaikan Habib Al-Munawwar, Syekh Yasin, kalau bulan Ramadan itu baca hadis sardan ya, kalau nggak salah. Baca Kutubus Sittah sardan. Hanya baca tok, bahkan tidak dimaknani. Itu sudah membawa barokah. Karena itu adalah dahu-dahunya, af'alnya, akwalnya, ahwalnya Rasulullah SAW. Syama'ilnya Rasulullah SAW.
Kalau pengen tahu ya lihat syarahnya, tinggal semuanya sudah bisa baca syarah semuanya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi tadi diceritakan Habib Al-Munawwar bahwa Syekh Yasin sering tanya kepada muridnya, apakah Asanidi sudah kamu sebarkan sanad-sanad saya di Indonesia, fi biladikum. Ini menunjukkan ya maksudnya kepengen ihya'u majalisil sama'il hadis, majalisi dirasatil hadis bil asanid. Walaupun kita tidak ngaji sama Imam Syekh Yasin secara langsung, tapi kita punya sanad. Dan tentunya ya pernah ngaji lah sama Ki Mukhid, sama Ki Abdul Hamid Ad-Dari, sama putra-putranya. Pernah ngaji kan ya? Insya Allah yang hadir ini. Jadi walaupun tidak khatam, tidak seluruhnya. Dan tentu kita juga sudah ngaji Jurumiyah, Imriti, Alfiyah. Artinya kita bisa baca syarah-syarahnya para ulama, syurah, kutubus syurah, li kutubil ahadits. Alhamdulillah. Tinggal hadisnya dibaca banyak, lafal-lafal hadis dibaca, dilancarkan untuk didengar dan dibaca oleh lisan kita. Tentu tidak mengurangi Quran. Jangan sampai nggak punya semaan atau mudarosah atau mudzakarah Quran tentu. Ini kita adalah ahli sunnah wal jamaah, asasnya adalah Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran, ya Quran, ada yang ngapalkan tentunya. Hadis, ada yang ngapalkan, ada yang sekedar ngaji, mendengar. Ada yang menelaah syarah-syarahnya, udah maklum. Ijma'. Artinya kita harus menghormat ijma' ulama. Tadi qiraah alal amwat, bahkan al-a'mali sholihah kita hadiahkan kepada amwatina, masyaikhina, aslafina. Itu jelas yanfa. Jelas yanfa. Kalau orang berdalil, itu bil ijma' tadi disampaikan. Kalau orang berdalil, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ini adalah suhufi Ibrahim atau suhufi Musa. Adalah untuk umat-umat yang sabiqah. Kalau itu dipahami, tidak boleh amal, tidak akan yanfa amal kepada amwat. Padahal tidak ada tanafi. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, tidak berlawanan dengan naf'u amalina atau qiraatina alal amwat. Nafa' lahum, ini tidak. Karena wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu artinya bahwasanya kalau ada orang membacakan tahlil, membacakan Quran, kalimat-kalimat thayyibah atau beramal soleh untuk kita, ini adalah berkahnya kebaikan kita. Kebaikan kita di dunia ini ada berkah, kita ditambahi lagi oleh anak cucu kita, murid-murid kita, pahalanya amal-amal itu. Alhamdulillah.
ini fadl, enggak ada pertentangan, bukan kok enggak bermanfaat, itu salah faham. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan itu maaf, itu yang punya pemikiran adamu wusuli thawabil qiraah atau amal sholihah ilal amwat, itu yang terkenal itu adalah Mu'tazilah. Cuman dinisbatkan kepada Syafi'i. Sudah saya cari dan saya perintahkan murid-murid saya, sekarang ada Maktabah Syamilah, semua kitab Syafi'i, kitab semua kitab Syafi'i enggak ada mengatakan la yasilu thawabul qiraah idal amwat, itu enggak ada. Itu namanya mansubun saja, qaulun mansubun. Entah siapa yang menisbatkan kepada Syafi'i pertama kali. Tapi itu terkenal qaulnya Mu'tazilah. Kalau ahli sunnah secara umum yasilu. Bahkan tadi Imam Ahmad bin Hambal bukan hanya qiraah, amal sholihah, kita sholat. Tapi bukan sholat fardu tentunya. Sholat sunat atau apa. Apalagi sedekah. Oh, kalau sedekah ini tidak ada keraguan sama sekali. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam fatwanya dan semua kitabnya mengatakan yasilu thawabus shadaqah minal ahya ilal amwat. Alhamdulillah bil ijma' itu. Kalau itu sudah tidak bila syakin wala raibin, kalau sedekah itu ada hadisnya juga. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi kita adalah Quran, harus ada yang ngapalkan Quran, harus ngopeni tajwidnya, harus ada yang mengaji tafsirnya, qiraahnya, harus ada yang membaca Quran di waktu malam, di waktu tahajud. Yang masyhur adalah hadis man qara'al Qur'an falahu bikulli harfin hasanah, la aqulu alif lam mim hasanah bal alifun harfun, la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini yang masyhur di Bukhari Muslim. Tapi ada satu riwayat man qara'al Qur'an fis shalah, man qara'al Qur'an fis shalah falahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Siapa yang membaca Quran setiap satu huruf itu 100 hasanah. Kalau bacanya di dalam sholat. Kalau di luar sholat, punya wudhu, kalau nggak salah 50. Kalau 50 hasanah, kalau nggak punya wudhu, 25 atau ya 10 saya lupa. Walhasil ada riwayat seperti begitu, jadi jangan sampai kita hanya baca Quran, yang ngapal-apal Quran itu hanya semaan saja, gitu. Nah, itu juga baik, cuman lebih afdal lagi dibaca untuk deres Quran di dalam sholat, gitu. Di dalam sholat. Bapak-bapak, saudara sekalian, seperti zaman sahabat baca Baqarah, Ali Imran di dalam sholat. Sampai ada sahabat baca Baqarah atau surat Kahfi, sampai dia bacanya di dalam rumah, di pelataran, tapi ada temboknya gitu. Di dekat situ ada
di dekat dia sholat ada faros, ada jaran kuda. Setelah setengah dari surat itu jarannya kudanya mau lari. Akhirnya diberhentikan bacaannya, takut jarannya atau kudanya ini ngideki menginjak anaknya yang masih kecil. Saudara-saudara sekalian, jadi saya ulangi lagi, kita ahli sunnah jamaah itu harus ngopeni Quran, ngopeni hadis, juga ngopeni ijma ulama. Artinya kita harus tahu mana yang ijma ulama, mana perbedaan antara sunnah jamaah dengan mu'tazilah dan seterusnya. Tadi masalah ada mengusuli sawabil qira'ah idal ammayyit dinisbahkan kepada Syafi'i, ini sudah saya cari, maaf, tidak kami temukan. Padahal sekarang sudah semua kitab Syafi'i sudah ada kan. Dan bahkan di Riyadhus Shalihin ada keterangan, kata Imam Syafi'i, aku seneng kalau Quran dibaca di depan kuburan atau di dekat kuburan. Itu membuat meringankan siksa dari mayit itu. Siksa kuburan dari mayit. Atau hanya ada barokahnya besar gitu maksudnya. Tadi kalau nggak salah di syarah Imam Muslim, syarahnya Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim diterangkan ada hadisu jaridah itu, Kanjeng Nabi menancapkan pelepah kurma pada dua kuburan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam uridu ayu khaffafa anhuma, arju ayu khaffafa anhuma. Aku berharap semoga dengan jaridah ini diringankan siksa. Kata sebagian ulama atau Syekh Nawawi, kalau jaridah saja itu bisa meringankan siksaan, bisa mendatangkan rahmat Allah, apalagi membaca Al-Quran. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi itu sudah sangat zahir sekali, dan masalahnya bukan khawabul kiroahnya ya sebetulnya, nafeknya tadi istilahnya nafek, itu yang paling penting. Karena kita tahu pahalanya Quran, baca Quran itu seperti itu. Mungkin kita iman, namanya orang tahu pahala besar kok diberikan kepada yang sudah mati, mungkin iman, ya nggak harus Allahumma ausil thawaba ma qara'na, nggak harus. Yang penting Allahumma ghfirli amwatina, Allahumma ghfirli walidina, Allahumma ghfirli mautana bi barakati khatmil Qur'an. Itu kan sudah. Dan enggak itu masalah teknis lah. Sawaba itu yang penting nafeknya, daful adab, takhfiful adab anil mayit. Niku sing paling penting. Nggih napa nggih? Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, jadi saya ulangi lagi, kita harus ngopeni ijma, ngopeni kias. Artinya kita belajar kitabnya ulama, apalagi belajar usul fikih, juga membaca usul fikih, kias-kias ulama, fikih yang kelas dasar, takrib dan seterusnya. Apalagi sulam taufik,
kitab Sulam Taufik ini sangat berguna. Karena menjaga iman. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Riddah, asbabur riddah ini diterangkan di kitab Sulamut Taufik. Menukil dari kitab Qadiyat atau kitab Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa lil Qadiyat. Alhamdulillah. Bapak-bapak saudara sekalian, juga tidak kalah pentingnya kitab Riyadul Badi'ah. Nah, itu juga menyebut tentang akidah, juga kitab banyak sekali nggih. Kitabnya Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad yang bagian pertama itu membahas akidah sama dengan Sulam Taufik, bahkan lebih lengkap lagi. Alhamdulillah. Jadi kita kalau belajar sama ulama, kita ngikuti jejaknya yang kita holi almarhum bi rahmatil hayyul qayyum Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ini hati kita akan bersih, tidak ada hiqat, tidak ada ghil, tidak ada tidak ada guyon. Kenapa kita setiap pengajian kok guyon, kok kayak dagelan ya? Kayak apa? Kayak omongan-omongan yang enggak pantas. Apakah kita tidak bosan dengan kehidupan huzwa wala'iba yang sudah kita kalau ngilangkan sumpek zikir Allah itu kan ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Pengen ngilangin sumpek, ngilangi susah, ya berzikir dengan Allah. Termasuk zikir Allah kalau kita capek baca la ilaha illallah 300 atau berapa, capek umpamanya. Ya, angen-angen. Angen-angen, alhamdulillah saya ini Islam. Saya ini agamanya Islam. Tapi apakah saya termasuk ma'ana alaihi wa ashabi, ngikuti akidahnya, amaliyahnya Rasulullah SAW dan sahabat? Ini kan nggak ada jaminan. Nah, kita harus belajar. Nah, kalau pengen langsung dari Quran hadis, ya boleh-boleh saja. Tapi tadi dikatakan Kiai Said Al-Munawwar bahwasanya kitab ini sangat banyak, sangat banyak. Hadis itu sangat banyak. Langsung saja kita mencontoh para ulama yang alim-alim itu gimana? Apakah mereka membatalkan nasab ya? Kan tidak mereka. Apakah mereka terlalu menghormat kepada yang punya nasab? Sampai dicucup-cucup kakinya, apalagi sampai mengatakan yang punya nasab lebih utama daripada 7 ulama atau 70 ulama. Kan enggak, nggih? Nah, walaupun itu ada nukilan-nukilan seperti itu, yaitu omongan omongan yang terdorong dari perasaan-perasaan mencintai nasab Rasulullah, nasab Rasulullah masa masuk neraka gitu, itu kan perasaan. Tapi mari kita cari sejarah, bahkan hadis-hadis, kan bisa, hadisnya sudah jelas. Mambatta'a bihi nasabuhu mambatta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kendu amalnya, ilmunya kendu, enggak mau belajar, enggak mau sholat, enggak mau ninggalkan judi, enggak mau ninggalkan memaksa-maksa, ya minta-minta dan seterusnya. Ini enggak bisa nasabnya memuliakan dia. Kita harus mengingatkan, kasihan
dia sendiri, juga kasihan kepada anak cucu kita termakan oleh kebodohan-kebodohan. Saudara-saudara sekalian, tapi bukan kita membenci ya, tapi sekedar amar ma'ruf nahi anil mungkar. Yang mana amar ma'ruf nahi mungkar ini sebetulnya pasnya itu bukan di majlisil ilmi, tapi ya di waktu ada kemungkaran langsung kita tegur, nggih. Langsung kita tegur, bukan ceramah diantem-antemi, bukan. Kalau ceramah ya paling nyindir-nyindir ya, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biar yang melakukan terasa ini sindiran-sindiran. Tapi kalau amar ma'ruf mungkarnya yang serius, yang tenanan itu ya langsung ya pas ada kejadian mungkar kita tegur, kita peringatkan. Aku peringatkan kamu, jangan diulangi lagi atau berhentikan maksiat ini. Nanti kita nggak harus bawa kumpulan, nggak harus bawa pentung, nggak harus bawa senjata ya. Kita punya ittaqillah, ittaqu rabbakum, takut pada Tuhan kamu. Nanti kalau kita dilecehkan, pasti turun siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, nggih. Karena kita membawa Allah, dan karena Allah pasti akan dibela. Wala yansurannallahu mayyan suruh. Allah akan menolong kepada orang yang menolong agamanya Gusti Allah ya. Bapak-bapak, saudara sekalian, ini kekuatan iman, mari ya kita perlihatkan, tapi dengan tanpa merusak, tanpa tanpa melanggar undang-undang yang ada. Undang-undang yang ada, tetap kita tegakkan amar ma'ruf mungkar. Ini amalannya para ulama-ulama, kiai-kiai dahulu, karena kiai-kiai kita dahulu ini pejuang-pejuang, nggih. Bukan hanya ulama tapi mujahidin fi sabilillah. Ini tetap harus dihidupkan lagi, tapi ilmu juga harus dengan santun, dengan nyindir, dengan baca Quran dan hadis dan seterusnya. Akhirnya dengan niat yang ikhlas, akhirnya akan negeri ini damai, sentosa ala tariqatillah wa tariqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan pasti kalau sudah negeri ini berjalan, ada yang amar ma'ruf mungkar, ada yang taklim, ta'allum, ada yang ngaji Quran, ini pasti turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas syaratnya, inilah fastabiqul khairat. Kita ini sudah ada sebetulnya, tapi ikhlasnya mungkin kita masih kurang. Ini belajarlah, makanya kita sering musyafahah, melihat orang-orang yang mukhlisin, supaya tertular keikhlasan itu kepada kita, anak cucu kita. Akhirnya negeri ini pasti damai. Ini negeri yang luar biasa. Pertama kali yang proklamasi adalah bangsa kita. Kita tidak diberi kemerdekaan oleh Belanda, juga oleh PBB dan seterusnya. Alhamdulillah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana sini banyak korupsi, tapi insya Allah kalau kita niatnya pengen berubah, pasti diberi perubahan yang baik. Allahumma amin. Cukup sekian, semoga kita ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan saya minta maaf. Sebetulnya mau'idhah hasanah Habib Al Munawar ini sudah sangat cukup, saya hanya pelengkap saja.
Wallahu yahdina wa iyyakum as-siratal mustaqim wa yuwaffiquna wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.